Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Purle Farid Batuara dari kelas 404 Diploma 3 Kebendaharaan Negara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, gimana sih cara menghitung alokasi anggaran jika dia dipengaruhi dengan indeks KBJM dan indeks output. Untuk kejelasan lebih lanjut, dapat disimak di video berikut ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tutorialnya. Jadi di sini kita anggap berada di tahun 2022. Lalu kita disuruh diminta untuk mencari alokasi anggaran PM1, PM2, dan PM3. Namun sebelum itu kita anggap dulu inflasi pada PM1 merupakan 4%, pada PM2 3,8%, dan pada PM3 4%, dan akres kita anggap 3,1. Jadi yang pertama dalam mencari alokasi anggaran pengadaan CPNS, jadi kita harus memperhatikan apakah dia berlanjut, apakah dipengaruhi oleh indeks KPJM, apakah dipengaruhi indeks output. Jadi pengadaan CPNS dia akan berlanjut, lalu tidak dipengaruhi oleh indeks KPJM, namun dipengaruhi oleh indeks output. Jadi di mana jumlah yang diminta pada tahun 2022 merupakan 30 orang. Jadi anggarannya untuk tahun 2022 merupakan 30.000. Jadi kita akan mencari alokasi anggaran untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Nah, karena volume pengadaan CPNS pada tahun 2023 dan 2025 adalah merupakan 0, jadi otomatis tidak perlu dilakukan perhitungan karena jumlahnya akan tetap 0, yang berarti pada tahun tersebut tidak dilakukan pengadaan CPNS. Namun pada PM2 dilakukan pengadaan CPNS, yaitu yang diminta sejumlah 20 orang. Jadi untuk menghitungnya adalah dengan cara membandingkan jumlah yang diminta pada PM2 dengan jumlah yang diminta pada PM1 tahun anggaran, yaitu tahun 2022, lalu dikalikan dengan volume atau jumlah yang diminta pada tahun 2022. Maka kita akan menggunakan rumus seperti ini. Kita menggunakan fungsi floor itu supaya dia dibulatkan angka ratusannya ke bawah. Maka kita akan mendapatkan alokasi anggarannya untuk tahun 2024 itu merupakan sebanyak 20.000 untuk 20 orang. Nah, selanjutnya untuk kode akun 1138002051 pendidikan dan pelatihan bahasa. Nah, di sini dia tetap berlanjut, dipengaruhi oleh indeks KPJM, lalu dipengaruhi oleh indeks output. Nah, untuk mencarinya yaitu dengan cara kita membandingkan dulu volume pada tahun 2023 yang merupakan tahun PM1 yang kita cari, lalu dibandingkan dengan tahun dasar volumenya yaitu 60, jadi 40 per 60 dikalikan dengan jumlah anggaran pada tahun 2022 yang merupakan tahun dasar, lalu dikalikan dengan 1,04, yang dimana inflasi pada PM1 yaitu 4%. Jadi 1,04% ini dari 1 tambah 0,04. Maka kita akan mendapatkan 31.200. Lalu untuk mencari tahun anggaran 2024 hampir sama, yaitu dengan cara kita membandingkan volume pada tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan tahun 2023,
lalu dikalikan dengan jumlah anggaran pada tahun 2023, lalu dikalikan dengan 1,038 yang dimana inflasi pada PM2 itu merupakan 3,8%. Jadi 1 ditambah 0,038. Lalu untuk PM3 tahun 2025, karena yang diminta pada tahun ini merupakan 0, berarti otomatis tidak dilakukan penghitungan. Lalu yang selanjutnya untuk kode akun 138002054 yang merupakan laporan penyelenggaraan diklat. Di sini dia berlanjut namun tidak dipengaruhi oleh indeks KPJM dan tidak dipengaruhi oleh indeks output. Yang berarti apa? Yang berarti tahun anggaran setiap tahunnya itu sama dengan tahun anggaran dasar. Di sini kan jumlah anggaran yang disediakan itu kan 5.000. Nah, maka untuk tahun anggaran 2023, 2024 dan 2025 itu sama. Namun harus diperhatikan juga dengan volume yang diminta. Nah, di sini tahun 2025 ini karena volume yang diminta adalah 0, maka jumlah alokasi anggaran yang diberikan itu juga 0 karena tidak dilakukan laporan penyelenggaraan diklat pada tahun 2025. Nah, di sini kenapa bisa sama? Karena kenapa bisa sama namun jumlah volume pada tahun 2024 dan 2023 itu berbeda? Ya karena tadi tidak laporan penyelenggaraan diklat ini tidak dipengaruhi oleh indeks output. Jadi volume pada tahun anggaran ini tidak mempengaruhi jumlah anggarannya. Jadi sama dengan tahun anggaran sebelumnya, yaitu 5.000. Nah, untuk selanjutnya kode akun 11380040051 penyusunan kurikulum dan modul diklat teknis penerjemahan, yang dimana di sini dia tidak berlanjut, tidak dipengaruhi indeks KPJM dan dipengaruhi oleh indeks output. Nah, jika kondisinya seperti ini, dia berarti penyusunan kurikulum dan modul diklat teknis penerjemahan ini dia tidak dilakukan setiap tahun, hanya untuk tahun-tahun tertentu. Jadi seperti ini, misal jika dia tidak berlanjut berarti untuk tahun anggaran 2023, 2024 dan 2025 dia adalah 0 karena tadi dia tidak berlanjut, otomatis dia hanya berlangsung pada tahun 2022. Jadi nilai alokasi anggaran untuk tahun 2023, 2024, 2025 adalah 0. Nah, gimana teman-teman? Sudah mengerti belum? Saya harap teman-teman sekalian sudah mengerti ya. Mungkin cukup sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin dapat diperbaiki di video selanjutnya. Terima kasih.